biar teman-teman detail untuk ikannya, anatominya lebih jelas guys. Oke guys, langsung kita. Ini anakannya ada yang masking juga, ada yang grey warnanya, ada yang biru juga nih. Jadi menurut saya ini ikan whale beta ini unik menurut saya. Menurut saya unik. Jadi apa yang uniknya itu pastinya ini mungkin tahun pertama saya untuk breeding dari jenis whale beta ini. Saya mau cari tahu aja sebenarnya dari whale beta ini varian warnanya tuh sama gak sama jenis-jenis ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back di channel Edoeng Alpi. Jadi kita mau ngebahas ikan cupang lagi nih. Jadi sempat ada yang komen, "Bang, bikin dong tutorial untuk breeding." Oke guys, next video bakal saya ngejelasin gimana tutorial breeding ikan cupang. Jadi sebelum mau kita lanjut itu, kita mau sedikit review yang kemarin sempat kita promosi ini. Jadi buat teman-teman yang pengen paket breeding, yang pengen coba ternak ikan dari jenis ini, ikan surga atau ikan parades, ikan macropodus, opicularis kalau nggak salah namanya. Dan ini ikan yang punya cerita tuh awalnya dari pedagang Cina yang dibawa ke Amerika dan jadi ikan hias kayak gitu guys. Ini cocok nih buat teman-teman yang pengen coba breeding, terutama yang suka jenis terutama teman-teman yang punya aquascape nih. Jadi mana ikannya nih guys, ikannya nih. Nah ini ikan surga atau ikan parades guys. Ini ikan-ikan yang cocok untuk di aquascape. Jadi buat teman-teman yang punya aquascape nih, ini rekomendasi menurut saya. Ikan-ikan yang kayak gini nih tuh. Jadi dia kalau digabung sama discus juga aman. Cuma saya jual paket breeding guys. Jadi harganya spare cuma 50.000. Jadi buat teman-teman yang pengen punya dari jenis ikan surga ini, jadi kalau di rumah pengen punya ikan surga langsung WA aja insya Allah guys. Jadi untuk ikan-ikannya saya kasih indukan yang harganya 50 per pair guys. Oke, jadi untuk video berikutnya rencananya saya mau bawa ikan cupang dari jenis half moon yang kemarin waktu itu hampir 2 mingguan lah. Ya 2 mingguan saya main ke tempat Pak Ustadz dan dia katanya udah kehabisan dari jenis ikan cupang ini. Dan karena di saya juga udah mulai habis, paling jadi beberapa pair. Jadi ini pairan rencana mau saya bawa ke tempat dia dan pengen coba di breeding di sana. Jadi kalau di sananya di saya habis, di tempat Pak Ustadz ada, jadi aman lah. Jadi ini saya kasih per pair ini, mudah-mudahan Pak Ustadz senang dari jenis ikan half moon multicolor guys. Jadi kayak gimana ikannya, oke guys, bakal kita review nih. Jadi di studio selfie ini bakal kita jelasin dari jenis ikan cupang ini yang udah pernah saya breeding dan anakannya juga lumayan banyak di half moon ini. Cuma karena ikannya di botol, lebih enak sih kita reviewnya di studio selfie ini nih. Biar teman-teman detail untuk ikannya, anatominya lebih jelas guys. Oke guys, langsung kita review aja ikannya yang bakal kita bawa. Yes, jadi yang pertama kita mau review male-nya dulu nih. Jadi male-nya dengan dominasi warna merah tuh. Dan ada putihnya juga dan ada hijau. Dan ekornya ini bukannya rostel gini guys, jadi dia agak ngelipet-lipet kayak gini. Nah ini rencana mau kita bawa spare, cuma dari warna yang berbeda. Nah harapan saya ketika di sini udah mulai habis, jadi di tempat Pak Ustadz adalah gitu guys. Jadi saya juga waktu itu pernah ngambil indukan di sana, beli indukan di sana, dan intinya sih kalau misalnya seandainya di saya udah nggak ada, jadi di situ ada. Gitu kita jadi tukar-tukaran indukan. Jadi ya pokoknya biar makin semangat lah untuk seniornya di ikan cupang. Jadi mau nggak mau lah saya di tempat proses ini masih saya bawa per pair nih. Jadi nanti kalau di sana jadi banyak keturunannya, di saya nggak ada kan bisa langsung saya review ke tempat sana guys. Ini male-nya nih, male-nya usianya ini sekitar 4 bulan nih. Cuma karena dari kecil dia di botol, jadi nggak terlalu perkembangan untuk ikannya nggak gede guys, nggak gede tuh. Ini contoh ketika kita punya ikan dari apapun itu, kalau medianya lebih kecil, jadi untuk perkembangannya nggak terlalu gede tuh, nggak lama gedenya, nggak terlalu gede tapi lama gedenya. Jadi kalau untuk porsi pakan sih sebenarnya kalau di saya cukup, cuma karena saya nggak tahu juga, mungkin untuk gennya saya juga masih cari tahu. Walaupun ini indukannya dulu saya di breeding size nya umur 5 bulan tuh, tapi hasilnya malah kayak gini guys. Tapi nggak apa-apa lah, saya mau banyakin di sana. Jadi di saya di half moon ini udah mulai langka dan malah banyak di tempat saya tuh jenis whale beta kayak gini tuh. Nah tuh whale beta kayak gini tuh. Nah
Tuh, Unimaculata ini guys, giant guys, gede nih wheel betanya tuh. Tuh. Ini anak-anakannya nih tuh. Oke lah, langsung kita bungkus aja mailnya, nanti bakal kita bawa ke tempat Pak Ustadz ya. Jadi untuk mail Half Moon Multicolor ini dari kombinasi warnanya mudah-mudahan dia suka guys. Loh, jadi warna merah lebih mendominasi dengan variasi hitam-hitam di ekornya. Cukup dua warna kayaknya ini, hitam, biru, merah, kayak gitu guys. Tuh. Oke lah, kita bungkus nih yang mailnya. Next video kita mau review mailnya nih guys. Nah guys, jadi untuk emailnya kita udah siapin, medianya juga udah kita siapin juga untuk yang bakal kita review nih. Jadi sebelum review pimailan, kita mau update lagi nih untuk wheel beta ini. Ternyata untuk saya segini dia udah mulai sifat teritorinya udah mulai kelihatan dan harus kita ren nih. Jadi untuk perubahan mutasi warnanya, kalau udah ngeliat ngedok kayak gini, udah mulai flaring kayak gini, ini harus kita ren nih. Ini contoh ketika teman-teman punya ikan dari jenis apapun sebenarnya di lubukan yang sekiranya udah ngeliat ngedok kayak gini, udah ngerasa was-was kitanya, udah mending kita ren aja, kita pisah. Nah nih, tuh ini alien Unimaculata. Jadi seperti silang guys. Ini anakannya ada yang masking juga, ada yang grey warnanya, ada yang biru juga nih. Jadi menurut saya ini kan wheel beta ini unik menurut saya unik. Jadi apa yang uniknya itu pastinya ini mungkin tahun pertama saya untuk breeding dari jenis wheel beta ini. Saya mau cari tahu aja sebenarnya dari wheel beta ini varian warnanya tuh sama gak sama jenis-jenis ikan-ikan hybrid yang biasa kita breedingin, atau ikan-ikan inilah, ikan-ikan kayak plakat-plakat kayak gitu guys. Tuh. Cuma ini foam ada yang jadi ke pairtail juga. Nah, ini yang kita inbreedin padahal guys. Jadi kita inbreed tapi tetap aja lainnya keluar yang sekiranya tuh menurut kita tuh kayak gen-gen ikan-ikan alam kayak gitu guys. Nah untuk female-nya oke lah, kita review nih dari untuk female Half Moon yang bakal kita bawa ke tempat Pak Ustadz. Ini kombinasi warnanya beda sama male-nya. Lebih dominasinya lebih ke biru sama putih, karena lagi-lagi kemarin sempat banyak dari serian Half Moon Candy dan ikannya udah pada sold out semua guys. Jadi alhamdulillah udah pada sold out. Jadi ya biar di tempat Sunu banyak ikannya, ya mau nggak mau kita bagi-bagi lagi aja nih ke tempat Pak Ustadz, biar jadi seandainya kalau nggak ada ikan serian Half Moon kayak gini di sana ada kayak gitu, harapan saya kayak gitu guys. Jadi mudah-mudahan sih di sana dikembang biakin, dibanyakin tempat Pak Ustadz. Nanti bakal saya update juga lah untuk anak-anaknya nanti. Oke nih female-nya guys, dan female-nya warnanya kayak gini tuh, female Half Moon multi ini tuh guys. Ini female, kombinasi warnanya cakep nih, saya suka nih. Ini basicnya lebih ke candy guys, candy. Waktu itu juga di tempat Pak Ustadz banyak, cuma kebanyakan kalau dia tuh dari serian ini Nemo, cuma Nemo plakat ya, Nemo plakat, dan dia pengen ngebanyakin dari jenis Half Moon multi. Mudah-mudahan di sana jadi banyak. Nanti kalau banyak kan saya juga bisa bantu promosiin dan sekalian kita videoin lah kayak gitu guys. Oke lah, kita packing aja nih kan ini dan bakal kita kirim ke tempat Pak Ustadz nih. Jadi dari segi POM sih ini oke nih, cuma karena kita di perawatannya di botol lagi-lagi tuh. Jadi kalau di botol saya rasa kurang maksimal. Mau pengen maksimal ya di akuarium, tempat wadahnya lebih gede. Dari segi perawatan, terus juga lebih ke kontrol kalau kata saya. Kalau kata saya mungkin teman-teman bisa komen-komen ya, di botol gimana caranya, tinggal tulis di kolom komentar guys. Oke lah, kita packing aja nih ikan ini. Ini contoh ikan-ikan yang sakit akibat kita langsung kasih air keran tanpa diendapin dulu, dan tanpa kita kasih garam atau daun ketapang. Jadi kondisi pH-nya tinggi, pengaruhnya ke ikan, dan kondisinya kayak gini ikan-ikannya tuh. Nah tuh,
kaget. Dan ini kebanyakan kayak penyakitnya itu white spot guys. Oh, ini problem masalah yang namanya kaporit, kaporit dari air sendiri gitu.